Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryanopal dari PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 di sekolah menengah, saya akan menjelaskan ruang kolaborasi proyek pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sundawa MPD dan Ibu Sri Wahyuni Tanzil MPD. Secara konsep dasar, culturally responsive teaching adalah pendidikan tanggap budaya dengan pengertian pendekatan yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membeda-bedakan latar belakang budaya peserta didik. Secara prinsip menempatkan peserta didik merasa dirinya berasal dari budaya minoritas, punya kesamaan hak memperoleh kesempatan memperoleh kemampuan diri. Melalui pendekatan ini, peserta didik dapat mengenai budayanya sendiri, serta tidak membeda-bedakan dengan budaya lain. Nah, secara karakteristik culturally responsive teaching ini, menurut teori Ledson dan Billings, ada 7 secara karakteristiknya. Yang pertama, positive perspective on parent and families. Artinya, guru membangun hubungan yang baik dengan orang tua serta keluarga peserta didik. Yang kedua, communication of high expectation. Artinya, guru memberikan pujian pada peserta didik, prestasi peserta didik, dan memberikan simpati jika peserta didik gagal dalam proses akademiknya. Yang ketiga, learning within the context of culture. Artinya adanya keberagaman budaya di setiap peserta didik yang ada di sekolah, serta adanya proses globalisasi yang mengharuskan pengembangan pemahaman mendalam tentang budaya di antara populasi. Yang keempat, student centered instruction. Artinya pembelajaran yang terciptanya harus dapat membuat peserta didik peran guru sebagai perencana. Pembelajaran di kelas diperlukan agar dapat terjadinya aktivitas dan komunikasi yang positif antar peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, culturally mediated interaction. Artinya kegiatan multikultural yang sedang berlangsung dalam ruang kelas menimbulkan kesadaran akan keberagaman. Yang keenam, reshaping the curriculum. Artinya sekolah harus membuat kurikulum yang dapat membangun karakter peserta didik dan tidak hanya terfokus pada hasil. Yang ketujuh, teacher as facilitator. Artinya dalam pembelajaran ini guru bertindak sebagai guru harus dapat memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, guru berperan sebagai konsultan dan mediator di dalam kelas. Adapun dalam langkah-langkah kegiatan culturally responsive teaching ini ada 5 tahapan yang saya akan fokuskan. Yang pertama, identitas diri peserta didik, dari mulai profiling peserta didik sampai termasuk di dalam aspeknya yang difokuskan adalah kultural dan etnik. Yang kedua, pemahaman budaya, yaitu mengkaitkan materi ajar dan budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, berpikir kritis untuk merefleksikan. Yang keempat, berkolaborasi. Dalam arti berkolaborasi di sini salah satunya adalah teman menjadikan sumber pengetahuan atau berdasarkan pengalamannya. Yang kelima, konstruksi transformatif. Artinya peserta didik itu nanti akan mempresentasikan proyek yang hasil diskusi kelompok. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang saya akan terapkan di dalam ini pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 di kelas 11 IPS 1 SMA 15 Garut dengan materi strategi menghadapi ancaman sosial budaya, salah satunya dengan metode problem based learning PBL dan project based learning PJPL dengan pendekatan culturally responsive teaching.
Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh saya yang termuat di dalam kultural dan etnik belajar peserta didik 100% suku Sunda dengan link Google Drive hasil observasi peserta didik. Selanjutnya ada observasi kultur sekolah yang saya lakukan dengan guru PAMO yang dilakukan secara observasi dan wawancara mengenai proses pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Langsung saja ke pembahasan utama, yaitu langkah-langkah pembelajaran di kelas 11 IPS 1 SMA 15 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, silakan sebelum mulai kegiatan belajar. Anastasia, Arini, Alia, Aulia, Aurel, Depa, Devin, Dimas Saputra. Sakit apa? Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Silakan periksa grafik-grafiknya. Ya, pakaiannya dirapikan. Ya, rambutnya dirapikan, dasinya, sabunnya dipakai. Lihat temannya apakah sudah rapi? Ya, rapikan dulu. Ya, kalau sudah rapi, silakan dulu. Silakan lihat kanan kirinya apakah ada sampah tidak. Ya, ada tujuan pembelajaran di mana ada 4 yang harus kalian capai dalam kegiatan ini. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional dengan baik dan benar. Ya, coba dilihat ada materi strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap good outcome dalam membangun integrasi nasional. Cari contoh di lingkungan sekolah ancaman-ancaman yang ada dari mulai ideologi, budaya. Berdasarkan diskusi kelompok, secara nasional Indonesia terdiri atas angkatan laut dan angkatan udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kerukunan dan kedaulatan negara. Jadi, hasil dari diskusi kelompok kami, ancaman yang ada di sekolah, contohnya ancaman di bidang sosial dan budaya. Jadi misalnya banyak siswa-siswi yang meniru gaya pakaian dari budaya luar seperti rambut, baju, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah di dalam strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap integrasi ya, tujuannya adalah mencapai atau bagaimana kita menjadi negara yang bersatu sesuai dengan integrasi nasional.